Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Plastik itu bisa didaur ulang dan punya nilai, dan dia tidak pure sampah yang langsung dibuang ke TPA. Permasalahan plastik itu bukan sekedar permasalahan dari pemerintah saja atau dari beberapa pihak saja. Ini adalah permasalahan dari semua orang, dan semua orang dibutuhkan untuk ikut campur tangan dan menyelesaikan masalah ini. Saya lihat sebenarnya ini sampah adalah bukan cuma masalah gitu. Ini bisa dipakai lagi atau menjadi bahan baku lagi. Jadi waktu saat ini dibanding beberapa tahun yang lalu ya, paling nggak udah lebih meningkat awareness-nya untuk lebih mikir lagi nih untuk penggunaan plastik. Oh, buang sampahnya jangan sembarangan deh karena tahu dampaknya buruk gitu. Atau oh, saya mungkin kalau misalnya bisa pakai misalnya tas biasa, nggak perlu plastik bag, jadi udah mulai dikurangi penggunaannya gitu. Jadi step 1 sih awareness-nya kalau menurut saya untuk mengetahui dampak-dampak plastiknya udah meningkat. Tapi kita juga ngomonginnya mungkin kota besar ya. Kalau di piramida ke bawahnya masih belum aware gitu. Yang penting saya pakai apa yang saya butuhin gitu untuk nanti impact-nya kemana kalau saya buang sampah sembarangan itu masih jauh banget sih Mas. Jadi yang kita lihat ini menurut saya masih di permukaan ya, karena lebih ke golongan menengah ke atas atau yang teredukasi gitu. Tapi kalau yang di bawah-bawahnya sih masih belum sadar juga sih tentang dampak penggunaan plastik dan sebagainya. Hal yang wajar ya, karena pemahaman mereka sebelum sampai ke situ. Di sini perlu ada peran pemerintah dan kelompok-kelompok tertentu lah yang bisa mengedukasi warga atau masyarakat agar bahwa plastik itu bisa didaur ulang dan punya nilai, dan dia tidak pure sampah yang langsung dibuang ke TPA. Hampir semua jenis plastik punya nilai, tapi nilainya itu ada yang bernilai kecil, ada yang nilai besar. Plastik-plastik seperti kresek, PVC itu nilainya kecil, tapi PET dan PP gelas bisa dikatakan memang nilainya lebih tinggi. Yang saya pahami bahwa semua plastik itu punya nilai, tergantung penggiatnya. Kalau dia masih ada untung, pasti dia akan kumpulkan plastik tersebut, walaupun nilainya kecil. Untuk saat ini sih yang value-nya tinggi, contohnya misalnya plastik botol. Plastik botol, karena juga kalau saya lihat nih, karena itu bisa end to end gitu loh. Permintaan pasarnya sudah tercreate dan itu bukan hanya Indonesia kan, tapi sudah global. Terus rata-rata brand-brand ternama itu mereka sudah, oh ya saya mau pakai nih minimum 25%, minimum 30%. Jadi terus juga dari teknologinya juga sudah mendukung, bisa dibuat jadi beberapa aplikasi dari tekstil, dari kemasan dan lain-lain. Akhirnya dibutuhkan nih permintaan daur ulang plastik botol. Ya, karena permintaannya ada, akhirnya ada yang daur ulang, akhirnya ada yang ngumpulin gitu. Beda halnya dengan misalnya plastik sachet gitu kan. Plastik sachet kita sekarang tuh nyebutnya ya itu value-nya rendah lah gitu, karena harganya murah gitu. Nggak ada yang mau ngumpulin.
Ya karena memang juga demand-nya nggak ada gitu Pak. Jadi secara teknologinya masih bingung nih mau bisa dipakai apa lagi nih plastik sachet, karena itu kan terdiri dari beberapa jenis plastik. Demand-nya pasarnya belum terbentuk. Akhirnya juga kita mau daur ulang ya gimana, nggak ada pasarnya. Terus yang mau ngumpulin juga nggak mau ngumpulin karena nggak ada yang beli, nggak ada yang daur ulang gitu. Kita kalau bicara di daerah Tangerang, Jabodetabek, ya, khususnya Tangerang, saya pikir banyak kawasan industri penggiling, dari penggiling kecil. Saya mulai dari pengepul, pelapak, penggiling kecil sampai dengan industri besar. Nah itu pasti dengan adanya pengepul, pelapak, penggiling kecil, industri kecil dan industri plastik daur ulang berskala besar, itu pasti saya langsung membuka lapangan pekerjaan. Saat ini kondisi pasar demand-nya sangat tinggi, Mas. Dan supply untuk bahan baku atau hasil produk dari daur ulang plastik yang berkualitas tinggi itu sangat sedikit sekali. Sampai saat ini kondisi seperti itu sudah membantu kita untuk menyetabilkan perusahaan dan membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Jadi menurut aku daur ulang itu profitable dan harusnya didukung dari banyak sektor juga. Bisnis makanan harusnya wanita nih, bukan pria gitu. Atau bisnis plastik harusnya pria, bukan wanita. Harusnya sih sama dengan industri yang lainnya, kita sebaiknya tidak mengkotak-kotakan karena ini terbuka untuk semua gender sih menurut saya. Saya kan sebelumnya juga background-nya di korporat ya, jadi karyawan. Tapi memang saya punya interest di bidang lingkungan, jadi hobi lingkungan atau waktu itu suka buat kerajinan tangan aja sendiri gitu Mas. Untuk bisa berkontribusi menciptakan lapangan kerja untuk membuat bisnis, tapi bukan hanya yang sekedar bisnis, cuma juga bisa memberikan dampak lingkungan dan sosial. Waktu itu saya bikin bisnis plan sebenarnya untuk kompetisi aja. Tapi tidak pernah direalisasikan. Terus waktu ketemu aku juga orangnya kan emang suka bisnis. Dan emang aku ada excitement untuk recycle gitu. Jadi akhirnya yaudah yuk kita realisasiin aja. Pertamanya kita mencoba mendaur ulang semua jenis plastik, kita semua cobain. Dan ternyata dari segi sustainable dari bisnisnya itu yang lumayan untuk menjadi batu loncatan adalah mendaur ulang botol plastik. Tapi tujuan utama kita adalah untuk mendaur ulang lebih banyak jenis plastik lainnya. Trioasis adalah perusahaan lokal. Dalam hal ini misi kami adalah mengubah masalah menjadi opportunity. Yang mana yang kami lakukan adalah mengolah sampah botol plastik menjadi PET flakes yang nantinya tuh akan digunakan sebagai bahan baku untuk produk yang lebih berguna. Contohnya seperti tekstil dan kemasan plastik lainnya. Permasalahan plastik itu bukan sekedar permasalahan dari pemerintah saja atau dari beberapa pihak saja. Ini adalah permasalahan dari semua orang dan semua orang dibutuhkan untuk ikut campur tangan dan menyelesaikan masalah ini. Jadi kami sebagai pihak industri juga melihat ini sebagai opportunity dalam konteks bisnis dan juga membantu untuk program pemerintah dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA atau ke lautan. Bisnis plastik harusnya pria bukan wanita. Harusnya sih sama dengan industri yang lainnya, kita
sebaiknya tidak mengkotak-kotakan karena ini terbuka untuk semua gender sih menurut saya. Jadi kebetulan aja mungkin lebih banyak di laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih harusnya ini juga terbuka untuk banyak wanita terjun di bisnis ini. Awalnya sih saya nganggur, nggak kerja. Udah 5 tahun saya nggak kerja. Saya ngomong-ngomong teman ada lowongan di 3D 2017 itu saya masuk. Pertama awal masuk kaget. Ini kok di sampah. Lah udah biarin emang rezeki saya di sini. Dari pertama itu saya kerja input manual pakai tangan. Sekarang mah di Doson, di pergudangan Doson ini udah maju. Ada mesin-mesin udah nggak capek lah ibaratnya. Ya, waktu dulu sih di sini ya di Karawaci cuman ada 50 orang. Itu juga kalau dihitung dari karung penghasilan per kalungnya itu kadang karung kecil ukuran 40 kilo belum karung jumbo. Kalau masalah pabrik sih di sini mah kurang. Kalau di kawasan pergudangan Doson udah stabil bagus. Ya, kalau masalah plastik yang bagus itu ya itu yang putih. Kalau yang berwarna itu emang bermasalah itu mah sama perusahaan ini nggak bermasalah, nggak laku ibaratnya. Yang butuh cuman natural doang sama BM udah bil mudah itu maksimal. Pernah dikumpulin, Pak, biasa dibuang, nggak dikumpulin. Sekarang udah tahu saya kumpulin, udah menghasilkan uang itu, plastik itu. Kalau dilihat-lihat sih nggak ada sih sampah plastik gitu di sini, nggak ada. Paling bekas-bekas ciki. Udah saya bilangin, Pak, kalau buang botol ke karungin aja, ntar saya kumpulin, saya jual ke lapak. Oh iya, ya udah kalau gitu ntar kumpulin aja, ntar saya yang bawa. Dari awal saya fokus di PET dan PP Glass. 2 tahun 3 tahun belakangan ini saya ngumpulin juga plastik-plastik yang lain, ada plastik jenis ember, HDPE, LDPE, NASO dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya cukup menjanjikan. Setiap hari saya untuk PET saya bisa 4 ton. Yang lain-lainnya ya mungkin 1 ton. Seperti PP mungkin 1 ton. Tapi sayangnya kadang-kadang kan masih dipandang sebelah mata aja. Karena mungkin pemahaman mereka tentang industri daur ulang atau barang bekas belum ada. Jadi mereka belum tahu. Kebutuhan plastik itu kan ada di mana-mana, mulai dari alat rumah tangga, peralatan industri juga kebutuhan plastik, otomotif kebutuhan plastik, dan alat nelayan dan lain-lain, alat pertanian juga kebutuhan plastik. Nah ini sangat menjanjikan, belum lagi nanti yang diekspor. Ya kan? Sampah daur ulang itu bijinya diekspor. Otomatis ini jadi bisa menjadi devisa negara. Gimana ya? Pemerintah bisa jadi menganggap ini bahwa tidak seperti industri yang lain yang menguntungkan. Tapi sebenarnya ini lebih menguntungkan. Tapi mungkin hanya pemerintah belum membuka mata saja untuk ini. Dan menurut aku makin banyak sektor yang bergabung, makin banyak pihak yang bergabung, itu akan makin cepat mempercepat proses kita. Karena pertumbuhan jumlah sampah dibandingkan dengan pertumbuhan infrastruktur yang udah ada, itu masih belum ketemu. Jadi makin banyak infrastruktur yang dibangun untuk pengolahan sampah akan lebih baik lagi. Harapannya kita sih seiring dengan pertumbuhan infrastruktur dari pengolahan sampah itu seharusnya sampah plastik tidak sampai ke TPA, tapi langsung bisa disaring dari lingkungan.
Dampak dari kita nyatuin sampah organik dan organik itu jadi kontaminasi di sampah plastiknya. Aku berharap sih masyarakat Indonesia mau bareng-bareng untuk memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah. Kita membentuk komunitas Beach Clean Up Jakarta, itu kita bentuk dengan organisasi lain. Bisa meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat nih. Jadi Beach Clean Up ini tujuan utamanya bukan membersihkan pantai, karena nggak mungkin bersih. 2 jam ditinggalin udah pasti kotor lagi gitu. Di situ kita tekankan tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness mereka, apa sih dampaknya dari 5 menit minuman kemasan gitu. Minumnya sih 5 menit, kalau buang sampahnya sembarangan, itu jangan-jangan sampah yang kalian pungutin ini sampah yang kalian buang 2 tahun lalu loh. Gitu. Jadi itu sebenarnya event kayak refleksi gitu. Mereka beneran nyusurin pantai dan mungutin, jadi mikir jangan-jangan ini sampah plastik sachet, sampo saya nih yang kebuang 3 tahun lalu. Karena kita pernah nemuin mas, itu ada sampah plastik ini umurnya udah 19 tahun. Ada logo Indonesia Merdeka 50 tahun, itu nggak cuma satu. Ini kita diskusi bareng ya tentang kelanjutan dan perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan untuk selama masa COVID ini. Karena kan seperti kita tahu sebenarnya pengelolaan sampah itu termasuk kegiatan yang penting, esensial. Jadi walaupun COVID ataupun nggak COVID itu tetap harus berjalan. Sampah tetap harus dikoleksi dan ini peran kita sebagai perusahaan daur ulang harus tetap mendaur ulang sampah itu. Jadi kita gimana caranya tetap bisa mensupport mitra-mitra kita nih, para pengumpul-pengumpul sampah untuk tetap mendapatkan pendapatan, jadi kita tetap bisa membeli sampah-sampah itu, jadi ekonomi tetap muter nih. Dari adanya COVID ini sebenarnya penggunaan plastik sekali pakai ini justru meningkat. Apa yang bisa kita support? Kemarin kita udah ada meeting bareng mitra dan feedback dari mereka sih oke. Mereka tetap mau berkomitmen untuk bantu 3D untuk supply bahan baku. Mungkin kalau memang bahan baku kita sangat-sangat kotor, kondisi COVID sekarang, untuk penambahan chemicalnya, bahan aditif dan lain-lainnya kita adjust lagi. Boleh sih. Oke. Boleh sih. Untuk menunjang kualitas kita juga. Iya, karena kondisi seperti ini tetap kita jaga kualitas untuk bayar tetap percaya pada 3D. Jadi waktu awal-awal bencana COVID ada, kita juga sempat terhenti sih mas operasionalnya. Karena kita harus mempersiapkan fasilitas kita untuk bisa menyediakan tempat kerja yang aman dari COVID. Dan juga sempat juga kita berhenti karena memang tidak tersedianya material, karena pada saat itu kepanikan yang terjadi itu membuat hampir sebagian besar waste picker kita pulang kampung dan akhirnya supply itu terputus. Jadi alangkah baiknya tuh ekosistemnya memang di-create juga dari demand-nya dulu. Contohnya misalnya kayak di permintaan di Eropa juga meningkat kan karena juga didukung dari pasarnya itu, misalnya pemerintahnya ada regulasi nih minimum konten daur ulang sekian % untuk semua kemasan. Akhirnya mau nggak mau kan, oh saya butuh beli nih karena kalau nggak ini nanti melanggar peraturan pemerintah gitu. Jadi pasarnya itu dibentuk kalau itu bedanya dari regulasi gitu kan. Akhirnya membentuk si
peningkatan daur ulang tadi gitu. Dan akhirnya secara langsung peningkatan pengumpulan sampahnya juga terbentuk. Kalau sekarang sih kita masih tahap pertumbuhan kan ya Mas ya, karena kita juga baru ningkatin kapasitas dan sebagainya. Kalau di tahun lalu sih 2018 itu kita sekitar 60 juta plastik botol kita daur ulang. Habis itu kita tumbuh lagi di 2019 sekitar 100 juta plastik botol. Nah ini yang 2020 nih kita lagi kerja keras nih supaya nambah lagi gitu. Jadi impact-nya juga semakin banyak yang bisa dihasilkan. Kedepannya kita konsentrasi di plastik dan kita akan riset terus nih untuk diversifikasi ke jenis plastik lain. Contohnya kita yang plastik paling rendah nilainya kan yang seperti tadi dibilang kan yang sampah plastik sachet kayak gitu kan paling susah didaur ulang. Nah kemarin kita udah coba bikin si pilot product untuk produk itu. Nah diharapkannya nih mudah-mudahan terus berinovasi jadi semakin banyak plastik yang bisa kita daur ulang gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi istilahnya value tinggi atau rendah ya pokoknya selama itu plastik itu pasti masih bernilai dan bisa dipakai lagi. Ya harapan saya sederhana ya, atau paling tidak merangsang agar kita penggiat daur ulang plastik ini bisa mengembangkan usahanya. Karena bagaimanapun penggiat atau pelaku atau pengusaha daur ulang plastik ini pasti mengurangi sampah yang ada di jalanan gitu. Dan mereka mengumpulkan seperti saya mengumpulkan dan itu dibawa ke pabrikan diolah dan tidak jadi sampah. Aku berharap sih masyarakat Indonesia mau bareng-bareng untuk memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah. Dampak dari kita nyatuin sampah organik dan organik itu jadi kontaminasi di sampah plastiknya, sehingga akan lebih sulit untuk mendaur ulangnya. Satu, dia bisa lebih gampang terdegradasi dan kontaminasi dari minyak, warna makanan, pewarna makanan, atau oli itu akan membuat kesulitan untuk kita untuk daur ulang, jadi high quality recycle plastik.